Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi ya dengan Kak Wahyu di ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, hari ini Kak Wahyu akan bantu memimpin ibadah daring sekolah minggu. Nah, adik-adik, untuk lagu pembuka, Kak Wahyu mau ngajak adik-adik kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Yuk adik-adik, yuk berdiri dan sambil tepuk tangan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cintanya. Yuk adik-adik, sekali lagi yuk kita nyanyinya. Semangat ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi. Ku tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cintanya. Ku tambah cintanya. Ya adik-adik silakan duduk lagi. Gimana? Semangat ya adik-adik ya, masih tetap semangat ya. Nah, untuk mengawali ibadah ini kita berdoa dulu ya adik-adik. Doa hari ini akan dipimpin oleh penatua kita yaitu Ibu Yohana. Silakan Bu Yo. Anak-anak, apa kabar semuanya? Ya, Ibu Yo senang ya hari ini bisa bertemu dengan anak sekolah minggu GKI Zainal Jakse. Shalom. Sehat semuanya, puji Tuhan ya. Nah, hari ini kita akan beribadah, tapi sebelumnya Ibu Yo mau ngajak dulu, sebelum Ibu Yo ngajak berdoa teman-teman semua, anak-anak semua, Ibu Yo mengajak anak-anak berhappy-happy dulu. Yuk kita nyanyi dulu, puji Tuhan. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cinta
semakin mendalam pada Tuhan, sehingga anak-anak semuanya rajin tetap ikut ibadah sekolah minggu walaupun dari rumah. Maknanya tetap sama, kita tetap dekat dengan Tuhan. Nah, karena itu Ibu Yok ingin ngajak satu lagi nih. Semuanya sukacita tidak? Sukacita ya, anak-anak sekolah minggu pasti sukacita. Ibu Yok mau ngajarin tepuk. Sudah pernah dengar tepuk sukacita? Yuk kita mau sama-sama tepuk sukacita sebelum kita berdoa. Yuk Ibu Yok mau ngajarin anak-anak semua. Ada yang sudah bisa? Baik, kalau yang sudah bisa tolong ajak teman-teman semua ya. Baik dari kelas yang paling kecil sampai kelas yang paling besar. Anak-anak semuanya Ibu Yok ajak untuk tepuk sukacita. Tepuk sukacita. Joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Sekali lagi. Sukacita. Sudah ada senyum, sudah sukacita, ajak senyum-senyum semua teman-teman di rumah. Ya, walaupun kita lewat daring, tapi anak-anak tetap tersenyum. Rasakan teman-temannya dekat dengan aku, sehingga aku tetap tersenyum kepada siapapun. Tetap happy ya. Baik, kita akan berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, tetap sopan. Walaupun mungkin tidak ada kakak sekolah minggu ya, tapi kita tetap mau setia kepada Tuhan, tetap sopan walaupun kita berjauhan, walaupun lewat daring ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur ya Allah, karena Tuhan boleh memberkati, menyertai, melindungi kami selama 1 minggu ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu GKI Jenal Jakse mau bersyukur kepada Tuhan. Kami mau bersama-sama beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memperlengkapi kakak-kakak sekolah minggu, memberkati kami semua, memberkati mama papa yang mendampingi kami. Biarlah kami bersama-sama rindu untuk duduk di hadirat Tuhan dengan tenang. Biarlah kami semua anak-anak-Mu Tuhan boleh curahkan Roh Kudus, sehingga kami boleh memaknai sekolah minggu ini dengan penuh syukur. Karena walaupun kami berjarak, walaupun kami tidak berkumpul bersama di sekolah minggu kami, tapi kami tetap bersyukur karena Tuhan tetap ada, tetap menyertai, melindungi kami. Bapa di dalam surga, tolong sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Sertai kakak-kakak sekolah minggu yang akan memuji Tuhan, memimpin pujian, akan mempersembahkan, memberikan renungan kepada kami semua. Biarlah Tuhan memberkati kakak-kakak sekolah minggu, dan Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami tetap fokus, duduk tenang dengan diam, karena kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Sertai ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga buat teman-teman kami yang tidak ada bersama-sama dengan kami. Tuhan juga tolong memberkati, menyertai, sehingga pada sekolah minggu yang berikutnya, minggu depan, mereka tetap setia dan datang bersama-sama dengan kami, berkumpul bersama, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan bersama kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni salah dan dosa serta pelanggaran kami. Biarlah semua ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati alat-alat yang digunakan oleh kami, sehingga kami boleh dengan sukacita, kami boleh bersama-sama bersyukur karena kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sebelum Ibu Yok pergi pamit ya, akan keluar. Nah, mau sekali lagi ajak tepuk sukacita, masih ingat? Yuk, sebelum kakak-kakak sekolah minggu memimpin, kita ajak, Ibu Yok ajak tepuk sukacita sekali lagi. Tepuk sukacita. Joy, 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 joy.
Sukacita, 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 sukacita. Sukacita. Selamat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah doa pembuka sudah, lagu pembuka juga sudah. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki ke cerita sekolah minggu yang akan dipimpin oleh Ibu Lisa. Nah, sebelumnya ada nih adik kita Kenzi, dia mau nyanyi satu lagu, yaitu lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Silakan Kenzi nyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, gimana? Kenzi semangat kan nyanyinya ya? Yuk, biar lebih semangat, kita sekarang nyanyi juga lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Biar lebih menyiapkan hati kita untuk beribadah dan mendengarkan cerita dari Ibu Lisa. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yuk adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi. Lebih semangat lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, seperti lagunya tadi, jika kita mau tumbuh dalam iman, kita harus selalu baca kitab suci, baca Alkitab,
dan juga berdoa kepada Tuhan setiap hari. Nah, sekarang kita waktunya mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Ibu Lisa. Silakan Ibu Lisa. Shalom anak-anakku dan juga Bapak Ibu yang mendampingi putra-putrinya. Selamat hari Minggu, puji Tuhan kita dapat kembali berkumpul dalam ibadah sekolah minggu walaupun masih dengan online ya. Kiranya sukacita dan damai sejahtera senantiasa menyertai kita. Nah, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami dapat menyelenggarakan ibadah sekolah minggu. Dan kami ingin membaca bagian dari Alkitab kami dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, Bu Lisa mau tanya dulu nih. Minggu lalu kita ceritanya tentang apa ya? Betul, tentang Yusuf dan mimpi-mimpinya ya. Nah, hari ini kita masih melanjutkan cerita tentang Yusuf. Bagaimana Tuhan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan Yusuf. Ada sukacitanya, ada dukacitanya, tetapi Tuhan senantiasa menyertai Yusuf. Anak-anakku dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita ada dua bagian. Yang pertama itu terambil dari Kejadian, pasalnya yang ke-37, ayat 23 sampai dengan 28. Kemudian dilanjutkan dengan Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Anak-anakku, Yusuf itu anak kesayangan dari Bapak Yakub ayahnya. Yusuf itu disayang sekali, melebihi sayangnya Bapak Yakub kepada anak-anak yang lain. Pokoknya Yusuf itu yang paling diistimewakan. Nah, hal ini membuat saudara-saudaranya Yusuf marah, membuat saudara-saudaranya Yusuf iri, membuat saudara-saudaranya Yusuf cemburu. Ya, sampai suatu hari, nah kita lihat nih di dalam bacaan Alkitabnya dari Kejadian 37 ayat 23 sampai dengan 28. Kita baca ya bersama-sama. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untannya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail itu. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengar perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian ia dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Anak-anakku, bacaan Alkitab kita menceritakan bahwa Yusuf yang tadinya datang ke tempat kakak-kakaknya menggembalakan domba, membawa makanan untuk kakak-kakaknya, tetapi itu membuat kakak-kakaknya marah. Kenapa? Karena Yusuf
pakai pakaian yang indah yang dibelikan atau dibuatkan oleh ayahnya, pakaian jubah yang warna-warni. Itu membuat kakak-kakaknya tambah benci kepada Yusuf, tambah iri kepada Yusuf. Sehingga apa yang dilakukan kakak-kakaknya? Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Sumur yang dalam walaupun tidak ada airnya. Nah, mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Tetapi tiba-tiba mereka melihat ada segerombolan atau sekelompok pedagang yang akan melewati mereka. Pedagang-pedagang itu membawa jualan mereka akan dibawa ke Mesir. Nah, kakak Yusuf yang bernama Yehuda mengatakan kepada saudara-saudaranya, "Kita jangan bunuh Yusuf. Untuk apa kita bunuh? Itu kan adik kita juga, darah daging kita. Bagaimana kalau kita jual saja sama mereka tuh, sama pedagang-pedagang yang akan melewati kita, sama orang-orang Ismail itu. Kita jual aja." Ya, setuju. Kita jual aja Yusuf. Kita akan mendapatkan uangnya. Nah, ketika pedagang-pedagang itu menghampiri mereka, melewati mereka ya, mereka katakan, "Berhenti dulu. Kami mau menjual budak buat kalian." Nah, Yusuf dijual sebagai budak dengan harga 20 sikal perak. Kemudian Yusuf dibawa ke Mesir oleh pedagang-pedagang yang orang Ismail itu. Nah, sekarang Yusuf sudah ada di Mesir, ya. Yusuf sudah ada di Mesir. Yusuf dijual kepada kepala pengawal di Mesir. Sekarang kita mau baca bagian Alkitab dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Apa yang terjadi terhadap Yusuf ketika dia sudah ada di Mesir? Ibu Lisa bacakan ya. Anak-anak juga boleh mengikuti di rumah ya. Buka Alkitabnya dari Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 23. Judulnya Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Mari tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf,
Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku. Lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini, begitulah aku dipermalukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Anak-anakku dan ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 23 menceritakan bagaimana perjalanan hidup Yusuf yang sudah ada di Mesir. Ketika Yusuf tiba di Mesir, Yusuf dibeli oleh Potifar, kepala pengawal kerajaan Mesir. Potifar suka dengan pekerjaan Yusuf karena Yusuf itu rajin, apa yang dikerjakannya bagus, rapi. Sejak Yusuf ada bersama-sama dengan Potifar di rumah Potifar, kekayaan Potifar bertambah-tambah banyak. Lalu Potifar memberikan kekuasaan kepada Yusuf untuk mengurus segala sesuatu yang ada di rumahnya, mengurus pekerjaan-pekerjaan di rumahnya, mengurus pekerjaan-pekerjaan di ladangnya, mengurus hamba-hamba yang ada di rumahnya. Pokoknya semua urusan di rumah Potifar dan di ladang Potifar diserahkan kepada Yusuf. Dan ketika Potifar tahu bahwa Yusuf bekerja dengan baik dan Tuhan menyertai Yusuf, memang betul anak-anak, bertambah-tambah banyak kekayaan dari Potifar. Sampai suatu hari nih, istrinya Potifar membuat cerita palsu, membuat cerita bohong tentang Yusuf. Dia bercerita kepada orang-orang yang bekerja di situ bahwa Yusuf melakukan sesuatu yang tidak baik kepada dirinya. Begitu juga kepada suaminya, dia katakan bahwa Yusuf sudah melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap dirinya. Nah, cerita bohong ini dianggap betul oleh Potifar, sehingga Potifar marah. Lalu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan tahanan-tahanan kerajaan yang lainnya. Nah, Yusuf mengalami masa duka,
Yusuf mengalami kesulitan lagi. Tetapi ya, dikatakan di ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Penyertaan Tuhan terhadap Yusuf tidak berhenti. Saat Yusuf dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan tahanan-tahanan raja yang lainnya, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada Yusuf. Sehingga Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Ya, kepala penjara melihat Yusuf ini orangnya baik. Yusuf ini orangnya bertanggung jawab. Maka Yusuf dikasih pekerjaan oleh kepala penjara untuk mengurus segala sesuatu yang ada di penjara, termasuk mengurus tahanan-tahanan yang dipenjarakan di situ. Yusuf diberi kepercayaan. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Dan di ayat 23 bagian terakhir dikatakan, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya, jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Dalam keadaan suka, Tuhan ada. Apalagi dalam keadaan duka, dalam kesulitan, Tuhan selalu ada. Tuhan menyertai Yusuf dan membuat apa yang dikerjakan Yusuf menjadi berhasil. Nah, anak-anakku dan orang tua yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Mungkin kita anggap bahwa, wah, sekarang saya mengalami kesulitan, saya mengalami masalah, Tuhan tidak ada. Salah, Tuhan tetap ada. Tuhan menyertai kita. Coba ingat-ingat betapa banyak penyertaan Tuhan. Ketika anak-anak mungkin dalam kesulitan untuk menyelesaikan tugas sekolah, Tuhan menyertai. Tuhan memberikan kepintaran sehingga kita bisa menyelesaikan soal-soal dari sekolah atau tugas sekolah. Ketika kita sakit, Tuhan menyertai kita. Tuhan memakai dokter, Tuhan memakai obat-obat, Tuhan memakai orang tua yang merawat kita untuk memulihkan kita. Ketika kita dalam ketakutan, Tuhan menyertai kita sehingga kita menjadi berani. Dan sekarang nih, di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga ada menyertai kita, memberikan kepada kita stamina, imun yang tinggi, yang kuat, sehingga kita bisa sehat terus. Kalaupun kita sakit karena virus, kita disembuhkan. Tuhan menyertai kita. Jadi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Kalau Tuhan menyertai kita, kenapa masih ada masalah? Kenapa masih ada kesulitan? Kan bisa aja sama Tuhan kesulitan itu dihilangkan. Supaya jalan hidup kita tuh enak terus, sukacita terus. Nah, enggak juga ya. Kesulitan, penderitaan, masalah yang dihadapi itu Tuhan pakai untuk lebih menguatkan kita lagi, untuk lebih membuat kita semakin berhasil lagi. Jadi bukan Tuhan tidak menyertai, ya. Tuhan tetap menyertai. Ketika kesulitan datang, ketika masalah datang, ketika kita sakit, itu Tuhan pakai untuk membuat kita menjadi semakin hebat lagi, semakin kuat lagi, semakin berhasil. Sama seperti Yusuf. Ada kesulitan, tetapi ada jalan keluar. Ada duka cita, ada sukacita. Nah, karena itu jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ya, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Selalu berjalan bersama Tuhan. Selalu meminta pertolongan Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan.
selalu rajin membaca Alkitab, itu akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam mengatasi segala persoalan. Ibu Lisa mau mengajak kalian untuk bernyanyi dulu ya. Ada satu lagu sekolah minggu, pasti kalian tahu deh lagunya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, anak-anakku dan orang tua yang terkasih di dalam Tuhan, tetaplah hidup taat kepada Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan, dan percaya Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan dan mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf, dalam segala keadaan Tuhan ada. Kami juga ingin Tuhan terus menolong kami, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan, anak-anak yang mengandalkan Tuhan. Dan dengan penyertaan Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dan beruntung dalam pendidikan kami, meraih masa depan yang baik. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan berkatilah, supaya dalam pekerjaan yang dilakukan dan usaha yang dikerjakan mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan. Dan guru-guru sekolah minggu juga dapat terus melayani Tuhan, melayani kami di sekolah minggu. Berkati gereja kami Tuhan, supaya gereja kami juga dapat terus maju. Berkati bangsa dan negara kami, supaya ada kemakmuran, ada kesejahteraan di negara kami ini ya Bapa. Saat ini kami sedang menghadapi wabah COVID-19. Tuhan, tolonglah kami supaya pandemi ini, wabah ini dapat berlalu ya Bapa, dan kami semua dapat selalu sehat. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita dari Ibu Lisa tadi, mari kita mendengarkan ayat hafalan nih yang mau disampaikan oleh teman-teman kita, yaitu Filbert dan Naomi. Silakan. Ayat hafalan 1 Korintus 16 ayat 23. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Hai teman-teman, ayat hafalan minggu lalu Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terima kasih. Dadah. Ya, adik-adik, tadi sudah Filbert dan Naomi sudah membacakan ayat hafalan minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pujian dari Naomi dan juga Nathaniel dan saudara-saudaranya. Silakan, mari kita dengarkan ya adik-adik. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih
namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua. Adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Jangan lupa ya, persembahannya simpan dalam amplop masukkan. Lalu amplopnya dititipkan ke orang tua adik-adik, biar nanti orang tua adik-adik yang memberikan ke gereja. Untuk lagu persembahan hari ini, kita nyanyikan lagu Persembahan Kami. Sedikit sekali kiranya Tuhan terimalah persembahan kami.
persembahan akan dibawakan oleh teman kita yaitu Adik Ripka. Silakan Adik Ripka. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini supaya bisa menjadi berkat bagi yang menerima. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya adik-adik, sekarang sudah waktunya nih di lagu terakhir nih, lagu penutupan. Tapi jangan sedih ya adik-adik ya. Minggu depan kita akan ketemu lagi di sekolah minggu Darling. Yang mimpin juga nanti gantian nih, bukan Kak Wahyu lagi, tapi ada kakak-kakak yang lainnya. Nah, untuk lagu terakhir kita nyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Yang semangat ya adik-adik ya. Kita bangkit berdiri yuk sambil tepuk tangan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Yuk adik-adik kita nyanyikan sambil semangat ya. Yang bisa gerakan pakai gerakan. Kalau itu tunjukin gerakannya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke, nah adik-adik sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu ya adik-adik ya, untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan kepada kami pada hari ini, sehingga kami bisa berkumpul dan beribadah secara daring untuk sekolah minggu hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih juga atas firman Tuhan yang Kau telah berikan melalui Bu Lisa pada hari ini Tuhan. Dan juga kepada teman-teman kami yang sudah memberikan persembahan pujian, lalu memimpin doa dalam doa pembukaan, dan juga penatua Bu Yohana yang sudah melakukan doa pembuka. Terima kasih Tuhan atas pelayanannya. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah hari ini Tuhan. Semoga Tuhan memimpin dan memberkati kami dalam kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada teman-teman kami, adik-adik kami yang mungkin saat ini masih dalam belajar online. Juga Tuhan membimbing dan berkati mereka semua Tuhan, agar mereka bisa belajar secara maksimal. Dan juga Tuhan kepada tenaga medis dan juga pemerintah yang saat ini masih berjuang dalam menangani virus corona Tuhan. Semoga Tuhan memimpin dan memberkati mereka sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal, sehingga virus corona akan berangsur-angsur hilang, sehingga kami bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala Tuhan. Kami serahkan semua kegiatan hari ini Tuhan kepada tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Ya adik-adik, sekarang waktunya kita berpisah ya adik-adik ya untuk ibadah hari ini. Kak Wahyu nih mau ngucapin nih terima kasih buat tadi yang adik-adik yang sudah memberikan persembahan dari Kenzi, terus Naomi, Nathanael dan saudara-saudaranya, Ripka juga yang tadi sudah mimpin doa persembahan, terus ibu penatua Bu Yohana dan Bu Lisa. Semoga firman yang tadi juga Bu Lisa sampaikan buat adik-adik bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, gitu aja ya adik-adik ya. Dah. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan